Bapak Ibu-ibu sedaya jamaah Masjidul Huda 19 pengaosan menjelang berbuka puasa Masjidul Huda 19 rahimatullah. Sareng-sareng kita diadakan mengucapkan doa puja-puji pangalipun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking kathah rahmatipun pangayomanipun sehingga panjenengan sedaya terusan kula dipun keparengaken kempal silaturahim wonten ing punika papan kanthi saestu sehat lahir lan batos alhamdulillah. Ing judul di situ, judul saya di sana perintah-perintah dalam Al-Qur'an, perintah dan larangan dalam Al-Qur'an. Saya ambil judul yang aman, umum. Menika kalau kita bicarakan 1 bulan, ora entek Pak. Kula ndongeng sasi ora bakal entek. Pasti ada, masih ada sisa. Gitu. Setahun enggak bakal entek. Karena ini nyangkut ilmu Allah dalam Al-Qur'an. Gitu. Dalam surat Al-Kahfi itu saking akeh ilmu, akhir-akhir surat Al-Kahfi itu saking akeh ilmu Gusti Allah nanti tinta mangsine saking laut tinggal mangsi ora bakal habis, gitu. Saking akeh. Maka saya ambil yang umum tapi ada perintah dan larangan dalam Al-Qur'an. Nah, ini langsung ada perintah gitu. Karena dalam Al-Qur'an enten loro Pak. Surga, neraka. Lanang wedok. Malam, siang. Muslim, kafir. Munafikin munafik karo apa sama yang tidak munafik. Saya bingung kalau munafik itu kosok paling ini ya munafik tidak munafik itu kan cara aman gitu. Jadi ini cara aman sampun diingat ke ngaji kok. Sebelum belajar ngaji ing dinten menika mari kita nguri-nguri ilmu Jawa. Saya lihat dari kemarin tuh belum ada yang ilmu Jawa. Yang pertama Bulurah, yang kedua saya di tempat lain dari Ahad itu. Tapi itu dari Jawa Karyan saya tahu. Itu saya tahu. Pernah ketemu di acara seminar ketakmiran ya. Jadi saya tahu dari Yogyakarta itu banyak ada 3-4 yang pernah ketemu. Kemudian hari Senin tentang Nabi Ibrahim, Ulul Azmi ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu Ulul Azmi, Pak Kifari. Nah hari Selasanya Mas Reza, poinnya ziyadatul khair. Saya tulis jadi saya tahu Pak, ziyadatul khair intinya itu. Kemarin hari Rabu wafatnya Rasulullah, Mas Hod ya, Ustadz kita bersama tentang wafatnya Rasulullah, detik-detik menjelang gitu. Hari-hari akhir menjelang wafatnya Rasulullah. Kemudian kemarin Pak Fatur Rahman tentang turu, tentang sare. Ternyata sare itu ibadah ideal bagi orang yang puasa. Aduh, kok mikir kok belgedes ini. Ternyata tidur itu ibadah ideal, ibadah tapi enak. Tidur itu dianggap ibadah di bulan puasa. Nah, tadi kalau ingin poinnya. Jadi ibadah itu ada ibadah ideal, ibadah universal, ibadah perennial, ibadah milenial, banyak gitu. Yang kemarin itu tidur, bab turu, bab sare, maka ibadah ideal, ibadah tapi enak. Ada lagi ibadah tapi enak apa Bu? Ada yang bisa jawab? Nikah. Nikah itu ibadah tapi enak. Karena ikut sunnah baginda Rasulullah, nikah harus kalau sudah waktunya. Tapi ibadah ideal. Saya tulis jadi saya tahu urut-urutannya. Saat ini kula giliran. Sangkan paraning dumadi nguri-uri ilmu kuno, ilmu Jawa. Kita dilahirkan tinggu dari apa? Kon ngopo? Mau sowan ke siapa?
Sangkan paraning dumadi. Niki kathah orang Jawa yang belum paham. Saking tidak pahamnya sampai nggak tahu, sampai lupa. Kula panjenengan sedaya teng mriki amargi pripun? Amargi enten sing wakaf masjid Bajah Sastra di Kuning. Ya. Kita bisa kumpul di GOR karena ada dari keluarga Mbah Joyo Wiharjo. Keluarga besar Mbah Joyo Wiharjo wakaf tanah. Kita bisa parkir di sini karena ada donatur-donatur yang membeli dari tanah keluarga besar Mbah Joyo Wiharjo. Jadi asal mula kita bisa berkumpul rukun di sini karena perbuatan baik sedekahnya para tangga tepalih leluhur-leluhur kita bersama. Niku sangkan paraning dumadi awake saged lenggah teng mriki merga niku. Jadi perlu diingatkan jangan sampai kita melupakan mereka-mereka. Perintah pertama kula wacake, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahatu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Quran surat apa? Ayat pira? Goleki dhewe. Nggih. Quran surat apa? Ayat pira? Goleki dhewe. Enak aja, apa-apa dikandani ya toh, Pak. Saya ngaji itu pakai bensin, ngamplopi kiai. Sampai sini mau dikasihkan. Sorry. Quran surat Al-Maidah ayat 34. Takwa karo Gusti Allah lan aja pisan-pisan ninggalno wasilah. Lahil wasilata wajahatu. Wasilah kanggo ngono apa? Kanggo jihad. Wajahatu fi sabilihi, ya fi sabilillah la'alakum tuflihun, agar sira kabeh dadi wong kang untung. Perintah Al-Qur'an sumpun kula waca. 1 nggih. Al-Maidah ayat 34. Kembali ke tadi yang sangkan paraning dumadi niku, monggo kita selalu nguri-uri kebaikan para leluhur kita yang sudah wakaf sini, yang sudah membeli tanah, donatur, lan sanes-sanesipun. Jangan sampai kita melupakan sejarah itu supaya kita tidak jadi orang yang adigang-adigung adigono. Sak gugu karepe dhewe karena merasa ini punyaku, padahal ini hasil jerih payah mereka semua. Kemudian ada pendapat, lo kan itu sudah terakhir toh wong duwe iki sedekah. Ya jangan gitu. Karena tidak semua bisa melakukan hal seperti itu. Sangkan paraning dumadi seperti itu. Nggih. Kula nek kalih Yudi napa Rapip anak kula niku sok crita. Nah, untuk bancaan saking Mbak Tiweng, bancaan saking Mbok Iyah, Mas Sandra, Mas Yusuf, atau dari Kairo, atau dari anak-anak kecil sebelah saya tuh, kalau bancaan tuh, saya itu ngomong sama Yudi anakku, kamu Yud bisa gede, bisa tinggi, seperti ini karena sedekah tonggo-tonggomu. Jadi kamu harus baik sampai kiamat, kamu harus baik sama tetanggamu. Untuk bancaan sekian Mbak Tiweng, ada orang tasyakuran, ada orang waliman, dan sana-sana pun saya bilang begitu, nggo pengeling-eling kalau itu kamu awakmu iso dhuwur gede karena hasil sedekah tetanggamu. Jadi kamu harus ingat itu. Iku kula matur nggo pengeling-eling sesuk supaya kula pun mboten nonton teng alam donya ben dieling-eling genti. Al insani abdul insan, kebaikan itu pasti dikenang oleh kebaikan. Itu bagian dari supaya kita tahu kebaikan orang lain, terutama khususipun para leluhur. Kemudian di kultum subuh saya pernah katakan, si Yudi itu kalau masuk dari sana, di sini ada Mbah Haji Prapto, Pak Haji Kasilan, masuk bersama. Saya kasih tahu dia jangan masuk pintu dulu, tunggu mereka datang. Jadi Yudi kula kandhani nek sing ngrika iki enten Mbah Prapto, Mbah Haji Prapto dugi utawa Pak Roto gitu. Saya tidak suruh dia masuk masjid dulu, tunggu mereka salim, cium tangan, bukakan pintu, beliau suruh masuk dulu baru kamu masuk. Ini adab, Pak.
Jenengan nate ngajari ngeten iki mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah. Niki adab, Pak. Adab itu ilmu tinggi. Tidak semua orang pandai punya adab. Nggih. Pak Prabowo, Pak Jokowi sudah mengajari kita bagaimana adab itu dijunjung tinggi. Pak Harto bagaimana menjunjung tinggi adab. Sampai selama jadi presiden tidak pernah angkeling teklik menerima tamu. Walaupun tamu itu gubernur. Jangan lihat video Pak Harto menerima tamu, adakah yang angkeling teklik? Tidak ada. Saya ada buku 34 wartawan menulis tentang Pak Harto. Buku ini tidak diperjualbelikan. Khusus wartawan yang menulis. Maka saya baca karena wartawan itu objektif biasanya. Apa adanya. Beda kalau anak buahnya ditambah-tambahin. Kalau wartawan biasanya objektif. Buku ini terbatas, tidak dijual bebas. Hanya orang tertentu. Kembali ke tadi, bab nguri-uri kebaikan leluhur. Okay? Kita tinggal mensyukurinya, tugas kita supaya kita rukun. Meramaikan masjid ini yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita, dibiayai oleh mereka, kita mensyukurinya dengan meramaikannya, dengan rukun, guyub, dipakai untuk yang positif, ngajilan, sapi turutipun. Itu tugas kita sebagai penerus. Mereka itu adalah kita pewaris, penerus, mereka adalah penggagas yang menjadi pembangun, yang menggagas, tinggal mensyukurinya. Perlu kita tambahi ya, bab rukun. Sebetulnya Pak, manusia itu diciptakan dan aslinya rukun. Manusia itu kalau di Al-Quran namanya Al-Insan. Al-Insan itu isem, kalau ilmu nahwu isem kata benda. Fi'ilnya, kata kerjanya anas. Jangan ditambah urbaningrum. Adjektifnya, kata sifatnya anis. Kalau laki, laki. Tapi jangan ditambah bas, bedan. Kalau perempuan, anisa. Jangan ditambah kohan. Maka tidak anisa, kohan. Itu adjektif. Baik anis maupun anisa yang keseluruhannya merupakan anas dan al-insan, sebelum dikasih amanah ilahiyah dari lahir sebetulnya sudah punya sifat harmoni. Kenapa Bu? Harmoni, berkasih sayang. Sebelum diajari nopo-nopo, sebetulnya naluri manusia itu sudah ada harmoni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu manusia. Sebelum dikasih amanah ilahiyah, manusia itu amanah samawiyah, adim, sudah ada harmoni, rukun, tidak mencaci maki, berkasih sayang, bertenggang rasa, berlapang dada, dan sebagainya. Aslinya seperti itu. Loh, kenapa banyak yang tidak rukun? Kesemuanya karena hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu, kepentingan hawa nafsu. Kesemuanya. Pasti di dalam dirinya ada keinginan untuk rukun. Si A sama si B lama nggak bertegur sapa. Si A begini dalam hati, jane aku ya kepengen jane ngene iki terus ya ora urip kok ngene iki terus iki susah. Tapi mbok ya ana sithik sing njaluk ngapura. Si B juga begitu. Aku ki jane ya susah nek de anu ora tau aruh-aruh, nek ketemu dadak pindah dalan menggok. Pengen ini mbok ya ana sing njaluk ngapura aja aku biasa. Itulah karena kepentingan hawa nafsu, harmoni tadi mulai terkikis. Tuh. Cara kita mensyukuri tempat ini hasil sedekahnya orang tua leluhur kita dengan cara yang rukun, hidup harmonis. Karena kita punya sifat asli yang harmonis. Ini muqaddimah.
mukadimahnya aja sudah 10 menit ya. Tolabul ilmi mangsalah tarikan yang talmi sufihi yang ilman sahalallahu tarikan ilal jannah. Sing sapa wong golek ilmu, mlaku golek ilmu kanthi niat cari ilmu, maka apabila Gusti Allah pangeran bakal nduduhi dalane neng swarga. Jadi jenengan niat saking dalem insyaallah nggih. Niate saking dalem napa teng mriki, Bu? Saking dalem. Nggih, sing leres saking dalem. Innal a'malu bi niatin. Niat niku teng jero napa teng jaba, Bu? Teng jero. Berarti enten jaba, enten jero. Berarti apik jaba napa jero? Oh, ana sing apik jaba, ana sing apik jero. Nggih. Nek kacang niku enten kulit, enten isine. Kadang kala kulite iki elek, isine mentes. Kadang kala isine apik, isine gombong, gitu. Berarti apik jero napa apik jaba asline? Apik kabeh ngeten niku mawon nggih Pak Guru. Mangke ndak mameng sulaya. Mangke nek enten apik jaba napa jero, mameng sulaya. Mangke wah iki adu domba iki. Ceritanya adu domba. Berarti innal a'malu biniyatin. Sapa sing niat saking dalem. Orang kalau sudah niat dari rumah sampai di sini bawa HP pun malas buka, Bu. Wah, sing bawa HP langsung ditutup begini. Orang kalau sudah niat cari ilmu dari rumah, bawa HP pun malas buka. Kalau nggak penting, kecuali mau tulis yang disampaikan Pak Dawam bisa. Nek kesan nulis, nek boten apa-apa, insyaallah kemutan. Amin Allahumma amin. Kalau sudah niat dari rumah sampai di sini jejak jagongan kancane mesti aras-arasan. Ora kok malah melayani. Mau ono pabrikane. Ning ndi? Anu ning rego. Apa? Nomere pelatih piro? Jadi malah mboten napa? Malah ngelulu gitu bahasane Jawa. Gitu. Kalau sudah niat pasti dapat ilmu mendengarkan. Pon itu tadi bab adab-adab cari ilmu. Jadi harus ada niat dari rumah agar di sini dapat ilmu. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, saya kasih tahu kamu, ilmu itu ibarat cahaya. Ya, ilmu itu ibarat cahaya. Cahaya itu bisa tembus pada barang yang bersih, kayak kaca niku nek resik jenengan kei ada srengenge kasih kaca, dia akan tembus memancar mengenai tembok lan sana-sana. Tapi kalau cahaya kena tembok, sebelah tembok tetap gelap. Kalau kena kertas, kain yang kotor apalagi tidak bisa bersinar, di sebelahnya tidak ada sinar. Itulah ilmu itu Imam Malik ngendika kali Imam Syafi'i seperti itu. Maka syarat ilmu itu bisa dihafal, dilakukan, ditancepke ning jero dada, mboten dilebokke. Itu harus bersih. Cerdas itu nomor 2, Bu. Yang penting hatinya bersih. Itu syarat utama ilmu kalau mau masuk, terutama ilmu agama. Syaratnya kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, kamu harus jaga hatimu, harus bersih. Nah kalau sih menungso itu nggak bisa kalau suruh bersih nggak bisa. Cuma belajar membersihkan diri dari penyakit hati. Nanti ilmu akan cepat mudah masuk. Di sini Imam Malik ilmunya Quran, ilmunya hadis, ilmu agama cepat masuk kalau hatinya bersih. Itu. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik bin Anas. Itu seperti itu. Maka lanjutnya Imam Malik ngendika, kamu harus menjaga hati, jangan sekali-kali bermaksiat.
Jangan sekali-kali diniati bermaksiat agar ilmu itu terjaga, tetap ada di dadamu. Syaratnya apa? Di kitab Ta'lim Muta'alim wajib ada mencari ilmu itu membersihkan diri sendiri. Makanya kalau di komunitas pondok-pondok kuno, Kerapia, Lirboyo, Ploso, Tambak Beras, Teku Ireng, Al Anwar, Sarang, Rembang niku lan sak piturute tradisi menghormati guru itu sangat kental, Pak. Menghormati tempat, menghormati kitab sangat kental. Jadi mereka untuk masuk ruangan aja mereka ngelesot. Jadi harus cium tangan kiainya dulu dan sebagainya. Itu tradisi pondok-pondok kuno di kita. Untuk bisa memang hatinya harus bersih, menghormati, tawadhu kali gurune. Mila kula wau teng mriki niku kula rada pekewuh nggih. Mosok kula teng dhuwur simbah-simbah do teng nggih. Dadi kula nggih pripun malih ning mboten napa-napa niki awet sampun sarujukan rapat untuk kepentingan yang lebih untuk dakwah. Jadi akhirnya nggih dilakoni mawon nggih. Niki wau saking salah satu syarat ilmu itu cepat masuk adalah bersih. Karena ilmu itu ibarat cahaya hanya bisa tembus pada ruangan yang bersih kayak kaca, kados polikarbonat niki saged tembus. Yang penting bersih. Kalau banyak kotoran kaca itu kena cat sampai penuh, tidak bisa dia memancar cahaya. Tidak bisa. Karena kotor itu dari bagian dari perbuatan maksiat. Hakikate ngeten niku ilmu niku tolabul ilmi nggih. Enggang salajengipun bab-bab niat saking jaba ana ing jero lan ing jaba. Ngelmu niku nek ibarate sumur kula senimba kemudian timba niku kula nake ember, terus ember niku kula nake cangkir kula dung-dungke. Kaya-kaya ngaten niku sing matur bab tausiah. Jadi kula nimba ngelmu, timbane banyune kula nake ember, kula bagi gelas cilik-cilik, kula bagi jamaah. Kira-kira ngaten niku. Thalabul ilmi ingkang pertama, gitu. Yang pertama adalah perintah dari Al-Quran yang tadi sudah perintah bertakwa, ojo ninggalno wasilah dan dadi wong untung kene entuk ridhone para leluhur, para wong tua. Itu tadi sudah Al-Maidah 34. Goleki dhewe nggih mangke mohon ketemu to. Al-Maidah ayat 34. Pun ketemu to? Nggih. Pun. Sekarang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzi lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dengan khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran surat apa ayat pira goleki dhewe. Gitu. Pangane ngeten iki Bu. Panjenengan sedaya Bapak Ibu aja bisa ninggalke generasi sing lemah. Putra wayah panjenengan aja lemah. Aja sampai lemah. Perintah Gusti Allah Al-Qur'an ini. An-Nisa ayat 9. Pun ketemu to? Ayat An-Nisa ayat 9. Aja pisan-pisan ninggalke keturunan sing lemah. Lemah ekonomi, lemah otaknya, lemah keberaniannya, lemah komunikasinya, lemah kedudukannya, makanya berfoto uang terus. Ya. Dan Al-Baqarah ayat-ayat akhir mata butuh nami ba'di, mata kulu nami ba'di. Jangan. Apa yang kamu sembah setelah saya meninggal? Yudi, Rabib, anak kula, apa yang kamu sembah setelah saya meninggal? Gusti Allah. Harus tauhidnya kuat. Itu bukan mata kulu nami ba'di. Jangan apa yang kau makan setelah saya meninggal. Wah iki aku nek ra gawe toko, gua anakku esuk anakku mangan apa? Wedi gitu. Karena pikirannya mata kulu.
Aku nek ra golek sawah jembar men nggo tanduran anak putuku sesuk. Anak putuku gak mangan apa? Wis gila. Aku nek ra gawe apa? Usaha franchise atau katakanlah warung bakso telu buat anak-anakku sesuk ben entuk gawean, ben entuk iso swasta, iso nek ra gawe sesuk ndak kaliren. Jadi sarwa takut. Karena itu pedomannya mata kulu namin ba'di. Harusnya mata budu namin ba'di. Al-Baqarah di akhir-akhir juz 1 ada itu. Makanya golek dhewe. Yakub di Nabi Yakub mau meninggal itu mata budu namin ba'di. Apa yang kamu sembah setelah saya meninggal itu dulu. Mboten usah menggalih hal-hal ngaten. Anggere Gusti Allah kecekel pun dicukupi, putra wayah jenengan pun dicukupi. Wah, iki nek ora tak dadekke pegawe sesuk ra mulya anakku. Nek ora dadekke ASN, pamane ASN sanika ana gaji 13, gaji 14, sesuk suwe-suwe gaji 20 ada, Pak. Jadi sesasi sopeng pindho saja. Gaji 13, gaji 14, gaji 16, wah. Entek duite negara nggo bayar ASN. Mata butuh namin bati. Ndak usah pernah takut putra wayahe kaliren asalkan sampun kadidik tauhid akidah kuat. Mangke Gusti Allah nyukupi napa-napane. Jamin itu. Niki kadang tidak masuk dalam alam pikir beberapa dari kita. Karena apa? Karena memang tidak belajar. Karena memang tidak tahu, tidak sampai. Taunya, wah aku kudu gak siapke sesuk nek aku ra ono. Ben anakku iki do mulya. Pikirannya cuma gitu terus. Mata butuhnya enggak ada. Seakan-akan bisa mulia karena materi, seakan-akan bisa mulia karena kedudukan jadi ASN, seakan-akan mulia karena ada Mas Barlian lan sana-sana situ. Ayo nglakoni sakabehane Allah kang ngangkat makom derajate senajan to asor to dohire ananging mulya makom derajate gandeng jemaah ya selawatan ya Rasulullah monggo salamun alaik ya rafi'a syani wa karaji abadaya jiradal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa dinulis iso diwaca iku wajangan kuruwas kita den tancapake ing jero dada den tancapake ing jero dada sallallahu alaihi nabi. Wah, bapak-bapak ibu-ibu udah boten biasa ngaji daerah kidulan saya ono sing ngomong sallallahu alaihi nabi ya do mendel mawon. Oh, wis. Wis. Tekane semono gitu. Ana sallallahu alaihi nabi do mendel mawon. Waduh, sallallahu wasallim alaihi. Itu Pak kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu itu. Jadi ampun mendel mawon. Wah, nah, main iki. Nuwun sewu nggih Pak, ra diguyon mboten napa-napa dilebokke teng ati. Karena memang budaya kita kan tidak biasa apa tembang-tembang ngeten niku. Jadi kula memaklumi, jadi ampun dianggap kula anu mboten guyon mawon. Tiap-tiap daerah itu punya tempatnya.
Tapi kalau nembang-nembang itu kula sok nek teng dalem niku sok ngrasake sok kepengin nangis ya. Dulu Kanjeng Nabi dakwah niku susah. Alih-alih minuman manis, makanan lezat, air putih saja susah. Gitu. Nah, eling-eling Kanjeng Nabi, para kiai riyen susah. Saniki kita duduk setengah jam, kemudian kasih teh manis, lauk, nasi, sayur, buah, ya Allah. Mengkari kon nyukuri wae angel men. Gitu. Tinggal mensyukuri saja susah. Dulu padahal orang susah. Dulu mau apa pakai Quran harus pakai kulit, tulang, kertas sobek-sobek. Itu hanya untuk apa? Untuk berperang. Nggak ada makanan, minuman aja. Kita duduk setengah jam di sini sudah dikasih teh manis, air pin, air putih, buah, sayur, lauk. Masya Allah. Menggali konyo puriwe angin. Itulah penyakit manusia. Kembali ke tadi, dilanjut satu gini. Jangan tinggalkan generasi lemah. Satu, lemah akidah. Jangan sampai lemah akidah. Salatnya dijogo, Pak. Ngajine dijogo. Salat, ngaji jangan sampai ketinggalan. Makasih ya Mas Rehan. Ya, kalau menyerahkan kepada seseorang itu kan ada jawabnya. Niki Pak. Ya. Kalau cuma didalake niku kalau ngalmu mantek kon ngopo iki gitu. Ini monggo diunjuk cara wong Jawa kan ada jawabnya. Tadi saya tunggu tadi Mas Rehan apa meletakkan tok atau tidak, ternyata ini Pak, oh ya bagus. Ini bahasa adab. Kembali ke tadi, jangan tinggalkan generasi lemah, perintah Al-Quran An-Nisa ayat 9. Lemah apa nih? Satu, akidah tauhid. Sholatnya jangan sampai tertinggal. Itu dulu langkah pertama. Ngaji thalabul ilmi, murid-murid Al-Quran jangan sampai tertinggal. Karena apa? Dengan sholat dan ngaji posisi Anda pun paling tidak aman. Gelem sinau, gelem ngaji kan sinau. Alih gelem sholat, itu pun posisi aman. Terlepas ada kekurangan sana sini, mbok sithik ditingkatke. Khususipun jamaah. Terbiasakan jamaah. Jamaah bisa di rumah, bisa di masjid, tapi kalau ikut Kanjeng Nabi dan para sahabat di masjid. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah itu dari Rasulullah. Jamaahnya para sahabat, jami'atus sahabat. Jadi kalau ingin dilihat sebagai ahlu sunnah wal jamaah, silahkan sholat jamaah di masjid. Kan ada yang kawan-kawan di medsos, kita ini ahlu sunnah wal jamaah karena bersolawatan. Terlepas remangkat solawatan ba'da ngasar, remaghrib kalih renisa, remaghrib alang ning dalan ning warung kopi. Sing penting ahlu sunnah wal jamaah. Kadang salah tompo gitu. Padahal yang asli ahlu sunnah wal jamaah menurut Imam Asy'ari, yaitu imam-imam yang lain, yaitu orang yang mengikuti baginda Rasulullah dan jami'atus sahabat, ikut Quran, ikut hadis, ikut ijma' ulama. Tiga itu. Kalau cuma ikut ijma' ulama nggak bisa. Ulama itu bisa karena ada para sahabat. Sahabat bisa karena dididik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bisa karena dikasih Quran. Sama siapa? Jibril, atas perintah Allah. Urut-urutannya ngaten niku. Ini nasab. Ya. Jadi urut-urutannya harus urut ngaji niku. Saya ngaji sama Pak Nurman, Mbah Nurman Kiai Jalal Nokromo Abdurrahim Magelang, Abdurrahim Kiai Fahrudin, Hasyim Asy'ari muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kepada Abu Sarwan kepada Abdul Halim kepada Abdul
Wahid, kemudian bin Qotiyun, bin Pangeran Kudoloksono, bin Abdul Halim, bin Musa, bin Abdul Hakim, bin Pangeran Sabuk Bakdo, bin Pangeran Benowo, bin Joko Tingkir, bin Ki Ageng Pengging, bin Muhammad Kasbum Suwan, bin Husin Jamaluddin, bin Ahmad Shah Jalaluddin, bin Abdul Amir Khan, bin Abdul Malik Al-Asmad Khan, bin Alwi Amul Fakih, bin Muhammad Sohaib Morbat, bin Ali Kolik Kosam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi Al-Muktakir, bin Ubaidillah. Niki sing dadi Ba'alawi niki, Ubaidillah niki. Biang keroke. Gitu. Imaduddin Al-Bantani sekian Banten ngeritik para habib, katanya tidak ada keturunan dari Ubaidillah. Ubaidillah punya bapak namanya Ahmad Al-Muhajir, kemudian bin Isa Arumi bin Muhammad An-Naqib, bin siapa Pak? Ali Al-Huraidi, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husin, bin Fatimah, binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini channelnya dari buku NU tahun 1950 saya dapat. Loh kok apal Pak Dawang? Karena tahu sejarahnya. Kalau jenengan ngerti sejarahnya lebih cepat menghafal. Tapi kalau ngapal ke susah. Tapi kalau ikuti sejarahnya, kitab-kitabnya cepat. Seperti itu ya Pak. Jadi bukan karena cerdas, tapi karena doanya para leluhur, guru-guru saya mendoakan guru-guru saya dapat ridho, dimudahkan. Jadi seakan-akan kaya ora ilang, kelingan terus. Itu manfaat dari ta'lim ta'alim, adab kepada guru, asalkan kita tawadu kepada guru, itu guru meridhoi. Apa-apa yang kita pelajari insya Allah cepat. Kembali ke tadi, jangan sampai meninggalkan generasi lemah. Makanya nek boten selesai kalau lanjut minggu ngajeng nek tesih diberi kesempatan kali Allah. Ya. Jangan sampai lemah akidah tauhidnya. Salat tadi yang awalnya asal salat dulu, yang penting salat. Kemudian suruh ke masjid jamaah supaya kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Karena urut-urutannya tadi, jangan sampai hanya ikut pendapat ulama tok. Salah Pak. Mengikuti ceramah Gus Miftah mengucapkan hari Natal itu boleh ditompo mentah, nggak bisa Pak. Harus cari yang lain, kitabnya yang banyak, kemudian bertawasud, mengambil jalan tengah sesuai kebutuhan masyarakat di situ. Seperti itu. Jangan tahu Gus ini diambil mentah, jangan. Cari yang lain yang sesuai dengan ayat yang dikatakan si Gus tadi. Gus A, ayat Iqra, Gus A apa yang dibicarakan, Gus B apa. Kemudian dirangkum, ambil tawasud, jalan tengah, menyesuaikan kondisi masyarakat jamaah yang di sini, di mana jenengan tinggal. Itu kalau mau menyampaikan. Nanti makai repot, makai kitab 20 halaman ku pedoman. Nah, kitab liane banyak ya. Makai diskusi mah kalah telak makai. Artinya 20 halaman padahal yang sini banyak. Begitu. Jangan yang ngaji sering ngaji di Google hati-hati. Jangan tompo mentah. Ya. Ambil kiai yang lain. Kemudian ambil jalan tengah sesuai kondisi masyarakat di sekitar itu bertawasud namanya, ambil jalan tengah, sebab akan berbeda-beda nanti tafsirnya. Nah, misalnya contoh sholat jamaah itu menurut kiai fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang jamaah kita tidak dosa. Nah itu poin paling ringan itu. Kemudian diamalkan oleh jamaahnya. Jamaahnya 100, yang 80 ngamalkan jare kiai newe ora wajib kok fardu kifayah. Nek wis ana sing jamaah ora ketang wong loro, wis ora dosa awake dhewe. Enggak bisa seperti itu, Pak. Quran dulu, hadis dulu, baru ijma' ulama. Seperti itu urut-urutan. Ya, kalau Quran jelas.
kita harus berjamaah. Hadisnya jelas, yang jamaah sekian dapat sekian derajat, 27, ada 25. Ada Umi Maktum yang sudah buta, minta izin tidak jamaah di masjid, tidak boleh sama Kanjeng Nabi. Jamaah itu buta, nggak bisa melihat, minta izin tidak ke masjid, tidak boleh, karena masih mendengar, ada disuruh ke masjid. Ini kisahnya baginda Rasulullah. Nah, jamaah semuanya, habis perang, kakinya sakit, dibuntel, kok ada masjid dipapah 2 orang. Tetap harus ke masjid. Itu kisahnya. Jenengan mau ikut monggo, tidak ya monggo. Gitu. Tapi saya sarankan ikut seperti itu, karena Kanjeng Nabi man ata'ani dakhalal jannah. Sing sapa melu tuntunanku kuwi sing mlebu swarga. Tanda saya kurang kami. RCTI 2 menit. Saya tambahi waman ngasoni faqat aba. Sing sapa wegah melu tuntunanku kuwi sing wegah mlebu swarga. Pun jenengan pilih mau ikut atau tidak, atau wegah silahkan. Gitu. Ning kula saranke ikut belajar muka sithik mengikuti perintah Kanjeng Nabi. Karena kurang 2 menit lanjut besok insya Allah. Pesan kula mangke nek sahur nek buka buah dulu Bu. Untuk menjaga lambung. Saat itu atasnya mau kula pilih Bu Andri. Banyak yang perut penyakit perut, buah dulu baru minum air putih untuk lambung. Kemudian anak-anak diajari adab untuk membawa yang tidak disukai jangan dibuang, cukup diletakkan aja. Ya. Kalau ada yang tidak suka dari anak, jangan anak-anak buang. Karena ada beberapa tempat ada sisa-sisa makanan tuh nanti mesake. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin.